Halo, berjumpa lagi bareng Bu Vivi. Gimana nih teman-teman puasanya? Semoga di hari kesekian bulan Ramadan, teman-teman menjalani puasa dengan sebaik-baiknya dan diberikan kelancaran. Tapi meskipun dalam kondisi perut yang kosong, tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus belajar dan menyimak apa yang akan Bu Vivi sampaikan. Setelah pertemuan minggu lalu, kita membahas mengenai akar-akar penyebab konflik. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana sih dampak daripada konflik itu sendiri. Meskipun pada pertemuan sebelumnya, Bu Vivi juga sudah menjelaskan bahwasanya dampak daripada konflik itu memiliki dampak yang positif juga dampak yang negatif. Pada kesempatan kali ini pun, Bu Vivi akan menyampaikan dua hal tersebut, yaitu dampak positif dari konflik dan dampak negatif dari konflik. Teman-teman semua masih ingat kan, Bu Vivi pernah menyampaikan bahwa konflik ini memiliki dua fungsi, yaitu memberikan fungsi positif yang tentu saja memberikan dampak konstruktif atau membangun, juga memiliki fungsi negatif, yaitu memberikan dampak destruktif atau perusakan. Secara positif, yang berdampak membangun atau yang berdampak destruktif, konflik ini tentu saja memiliki peran dalam menciptakan kedamaian sosial atau sebagai pendorong tumbuh kembangnya suatu kedamaian karena dapat menciptakan solidaritas sosial di dalam kelompok. Sementara fungsi negatif yang berdampak destruktif atau menciptakan perusakan, konflik ini jelas menimbulkan kekerasan, penghilangan nyawa, dan lain sebagainya. Dari kedua hal tersebut, selanjutnya kita akan mengetahui akibat positif apa saja yang diciptakan oleh konflik, juga akibat negatif apa saja yang diciptakan oleh konflik itu. Maka dari itu, mari kita bedah dan urai satu persatu. Pertama-tama, Bu Vivi akan menguraikan apa saja akibat negatif daripada konflik. Yang pertama adalah retaknya persatuan kelompok. Retaknya persatuan kelompok ini akan terjadi apabila konflik tersebut melibatkan satu kelompok yang sama. Contoh yang paling dekat adalah perpecahan Partai Demokrat versi AHY dan versi Muldoko. Di dalam konflik partai tersebut, itu kan terjadi perpecahan atau terjadi retaknya suatu persatuan di dalam kelompok. Kelompok mana? Yaitu kelompok Demokrat. Maka dari itu, retaknya persatuan kelompok ini menjadi salah satu akibat negatif dari konflik. Yang kedua adalah perubahan kepribadian individu. Apabila kita mencontohkan kembali Partai Demokrat yang mengalami perpecahan ini, maka teman-teman akan melihat terjadinya perubahan kepribadian daripada anggota kelompok yang terlibat di dalam konflik. Tentu saja, karena seiring berjalannya waktu, konflik tersebut akan menciptakan rasa cemas, akan menciptakan kekhawatiran, tertekan, dan lain sebagainya. Hal itu tentu saja ketakutan, rasa cemas, dan kekhawatiran tersebut tentu saja akan menciptakan perubahan kepribadian daripada diri seseorang yang terlibat di dalam konflik. Yang ketiga adalah dominasi dan takluknya salah satu pihak. Apabila kembali lagi kita mencontohkan Partai Demokrat yang terpecah belah tersebut, dan pada akhirnya pemerintah mengesahkan Partai Demokrat kubu AHY, maka kelompok atau Partai Demokrat kubu AHY yang menang ini akan memiliki dominasi. Tentu saja. Nah, dominasi tersebut akan menciptakan ketaklukan pada salah satu kelompok. Dominasi atau rasa menang yang ada di dalam kubu AHY ini tentu saja akan menciptakan perasaan mau tidak mau kelompok kubunya Muldoko ini mau tidak mau untuk menerima kekalahan tersebut gitu loh. Jadi adanya dominasi atau penaklukan dari pihak yang menang ke pihak yang kalah. Itu sih salah satu daripada dampak negatif konflik. Yang keempat adalah banyaknya kerugian. Tentu saja sebuah konflik akan menimbulkan kerugian yang besar. Entah kerugian apapun, harta, benda, maupun penghilangan korban jiwa seseorang.
Apabila kita kembali lagi mencontohkan konflik daripada Partai Demokrat, maka kerugian tersebut adalah suatu kerugian yang timbul dari kubunya Muldoko, karena mereka sudah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk menyelenggarakan KLB atau Kongres Luar Biasa. Kongres tersebut kan tentu saja memakan banyak sekali rupiah gitu. Nah, hal tersebut menjadi salah satu dampak negatif dari konflik. Selanjutnya, Bu Vivi akan menguraikan akibat positif daripada konflik. Tadi kan Bu Vivi menjelaskan bagaimana akibat negatif dari sebuah konflik, maka selanjutnya Bu Vivi akan menjelaskan akibat positif daripada konflik. Akibat positif dari adanya konflik itu yang pertama adalah konflik dapat menciptakan solidaritas di antara anggota kelompok. Hal ini tentu saja dapat dipahami karena apabila konflik terjadi, maka anggota kelompok akan mengeratkan solidaritasnya untuk melawan. Melawan siapa? Melawan pihak yang sedang mereka lawan. Apabila kita mencontohkan perpecahan dalam tubuh Demokrat, maka kita akan melihat bahwa solidaritas akan terbangun dari kubu AHY. Begitupun solidaritas akan terbangun dari kubu Muldoko. Yang kedua adalah konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Tentu saja konflik mampu menciptakan atau menjadi salah satu alat perubahan sosial apabila kita mampu melihat dan menilai diri kita sehingga kita mampu menciptakan peraturan-peraturan baru yang lebih baik setelah konflik tersebut. Contoh sederhananya seperti ini, apabila kita melewati jalan dan di jalan tersebut kita jatuh karena ada lubang, kita tidak mungkin kan jatuh ke lubang yang sama, begitu loh. Makanya apabila kita tidak ingin jatuh di lubang yang sama, ya kita harus menciptakan perubahan sosial. Kita harus menutup lubang tersebut atau kita harus menghindari jalan tersebut supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Yang ketiga, konflik ternyata mampu menciptakan penyesuaian kembali norma-norma yang ada. Seperti juga fungsi alat perubahan sosial, konflik juga mampu menciptakan penyesuaian norma-norma baru, gitu kan. Apabila kita telah melalui sebuah konflik yang besar, maka dari konflik tersebut kita akan kembali menilai norma ini bagus atau tidak, norma ini baik atau tidak diterapkan. Yang keempat, konflik ternyata mampu mengurangi ketergantungan antar individu. Ya mungkin gara-gara konflik tersebut kita akan mencoba survive terhadap diri kita sendiri, kita akan mencoba menguatkan diri kita sendiri sehingga kita tidak memerlukan bantuan orang lain lagi. Dari sebuah konflik kita akan belajar bagaimana mampu bertarung sendirian. Konflik ini memberikan efek positif seperti itu supaya kita tidak bergantung satu sama lain kepada orang lain. Yang kelima, konflik ternyata mampu menghidupkan norma-norma yang lama dan menciptakan norma-norma yang baru. Apabila setelah melewati konflik kita berkaca terhadap konflik tersebut, kita menilai, kita melihat diri kita sendiri setelah melewati konflik tersebut, yang pada akhirnya kita akan menyadari bahwa ada beberapa norma lama yang boleh jadi dihidupkan kembali dan menciptakan norma-norma yang baru. Yang keenam, konflik juga mampu menjadi sarana terciptanya keseimbangan. Setelah terjadi konflik yang besar-besaran, masyarakat akan berkaca. Masyarakat tidak mungkin diam saja. Ternyata ada kesalahan di dalam sebuah sistem sosial mereka. Maka dari itu konflik bisa menciptakan suatu keseimbangan kembali gitulah, supaya tidak terjadi lagi konflik. Yang ketujuh, konflik juga mampu menciptakan kompromi baru. Di antara pihak yang sedang berkonflik, mereka pada akhirnya akan menemukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Konflik tersebut selain mampu menemukan pihak mana yang kalah dan pihak yang mana yang menang, juga mampu menciptakan kompromi yang baru. Apabila kedua pihak ini mau melakukan permusyawarahan untuk menciptakan kompromi yang baru supaya terjadi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, yang keenam, dampak positif daripada konflik itu juga mampu memunculkan mental yang tahan uji. Setelah masyarakat melalui konflik yang begitu hebat, akhirnya mental mereka akan terbangun, mental mereka akan lebih kuat, mental mereka akan lebih berani dari sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Teman-teman jangan lupa untuk menyimaknya sampai akhir dan mencatat poin-poin yang dirasa penting. Oke, sampai jumpa.